Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarna bi'tisami bihablihil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa nabiyyina wa Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin, amma ba'du. Bapak-bapak, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para asatis yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang dikenal dengan nama Paman Birin, kita ucapkan selamat datang juga di sini. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Bupati Tanah Laut, bapak-bapak, para pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat. Saya mohon maaf nih, mungkin tidak semuanya disebutkan. Ada Pak Kapolres, tadi sudah berbincang-bincang. Selamat Pak Kapolres. Ada Pak Camat juga, kita bincang-bincang tadi. Ada yang mewakili Dandim dan malah ada Kepala Satpol PP ya tadi katanya ya. Wah, ini teman saya Pak, ini Pak Jakli ini, kita udah kenal lama nih. Tapi yang mengembirakan hari ini bapak-bapak tahu enggak? Bukan hanya Pak Gubernur, ada tokoh akademisi kita yang kepeduliannya kepada pesantren dan juga kepada ekonomi umat di Banua sangat tinggi. Bapak Profesor Dr. Ahmad Alim Bahri MS MSc, sampai ke hafal kamu panjangan ngarasiden. Dan yang menarik, beliau rektor Unlam Pak. Nih Pak, mungkin dikenalkan supaya tahu Pak, siapa tahu nanti ada yang mau masuk Lampung Mangkurat Pak. Ini rektornya Pak yang baru Pak. Dan beliau ini yang menarik, alim sejak kecil. Kalau orang tuh belajar sampai puluhan tahun hanya alim, beliau tidak, sejak kecil sudah alim. Nah itu, alhamdulillah. Tadi Pak Gubernur ya, ada yang menarik Pak di dalam. Selama ini orang kan selalu berorientasi kepada kesatuan dan persatuan, sinkronisasi dan harmonisasi antara ulama dan umara. Selalu digaungkan dan itu tidak salah. Apalagi ada ungkapan yang sangat populer itu, sinfani minan nas, iza saluha saluhan nas, wa iza fasada fasadan nas. Ada dua kelompok manusia, kalau mereka ini bersatu, mereka ini kompak, mereka ini harmonis, mereka ini rukun, maka manusia itu akan selamat, bahagia, baik. Tapi kalau dia rusak, manusia lain akan rusak. Jadi sangat menentukan kehidupan umat manusia. Al ulama wal umara, ulama dan umara. Jadi dua ini harus kompak ini. Tapi kata Pak Gubernur tambah satu lagi, tambah dua. Yang pertama tambahannya al agniya, orang kaya. Biar ulamanya kompak sama pemerintah daerahnya. Kalau kada berduit, kada kau membangun benua juga kita. Nah, jadi perlu juga yang kaya-kaya itu supaya menyatu dengan ulama dan umara. Dan yang kedua kata beliau akademisi. Nah, jadi ini Pak Alim, profesor-profesor harus turun tangan bangun benua bersama Pak Gubernur ini. Jangan hanya membangun Universitas Lampung Mangkurat, jangan hanya membangun kampus sendiri, tapi bangun benua bersama-sama dengan Bapak Gubernur. Kalau kompak semuanya nih, kita akan lihat Kalimantan Selatan bukan hanya jadi babu salam, tapi jaga dari nurus salam, nur yang akan bercahaya sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Wah, luar biasa, alhamdulillah. Ini menarik nih, nurus salam itu artinya nur yang selamat. Kalau babu salam itu pintunya hanya lawangnya, ini kada nurnya. Nah, gitu. Di sini sudah nurul hijrah, nah sudah, alhamdulillah. Dan hari ini semuanya kumpul Pak, hari ini ya, kumpul ini. Ulamanya pasti, pejabatnya tertinggi di Kalsel kada lagi Pak, tinggi pada Gubernur nomor 1 udah tuh habis dah. Ke atasnya Pak Jokowi ya lagi. Mudah-mudahan tahun depan Pak Jokowi kesini lah. Nggak tahu kan, akhir tahun nggak tahu kita.
Karena Pak Kiai Mukni kan jaringannya ibarat pemancar tuh sudah sampai ke istana tuh sudah sampai gitu. Yang kedua bapak-bapak yang menarik hari ini di samping kumpul ada ulamanya, ada umaranya, ada apa tadi, agnianya, ada akademisinya dan juga masyarakatnya. Kita nggak bisa bayangkan kalau ini satu Pak, bersatu sama-sama untuk membangun Banua, membangun umat. Saya tidak bisa bayangkan, hasilnya luar biasa. Masih ingat mungkin perkataan Bung Karno dulu ya, berikan saya 10 orang pemuda, saya akan goncangkan dunia. Dunia bisa bergoncang 10 ekong aja. Ini berapa ekong nih? Pak Mamon tadi di absen nggak? Mestinya di absen dulu berapa yang hadir. Kalau Abduh juga, Muhammad Abduh, tapi bukan Muhammad yang karya itu, yang di Mesir. Berikan kepada saya 10 pemuda, saya akan ubah dunia ini. 10 ekong aja cukup. Apalagi seberatannya nah? Berapa ekong nah? Asal semuanya satu gitu. Mereka sama-sama untuk membangun. Jadi pertemuan ini luar biasa lah. Saya kira alhamdulillah. Mudah-mudahan hati kita juga macam itu. Apalagi menjelang pemilu 2024, harapan kita tentu berjalan mulus, lancar, sukses dan luar biasa. Bisa memajukan Banua kita. Yang kedua yang menarik Pak, saya bukan bukan Maambung bukannya. Tapi disambut Maambung karena apa juga Bang. Pemimpin kita ini apa dasar merakyat bujur. Silaturahim yang dikatakan Pak Kiai Mukli Yunus itu sudah digawi oleh Pak Gubernur lawan bupatinya. Pak Gubernur ini tahan berminggu-minggu di kampung sini, ada di desa ke desa. Jadi kalau kita berkisah tentang kehidupan masyarakat, Tata Hosidin pada kita Pak. Kenapa? Karena beliau selalu ke daerah-daerah, tidak duduk di Menara Gading. Pak Bupati kayak dia sejak belum jadi bupati saya kenal betul Pak Sukamta ini. Malah saya bilang bukan Pak Sukamta, Pak Sukamto. Untung beliau tidak marah Pak. Aslinya Sukamto, Mbah Kabanjar jadi Sukamta. Pak, terbongkar rahasia dia, terbongkar ketahuan kalinya ngaran aslinya. Tapi kalau paman ini besi mengkada kawa di kelawan ini Pak duniaan bisi 4 sahabat. Nah itu kan paman. Nah sayang sini pakai kada pakai kena sidenya pakai sakan dari Solon. 4 sahabat nih Pak, ini yang bawa sini sukses kemana-mana 4 tenang. Begitu beliau laksanakan maka 4 sahabatnya membentengi beliau. Pian kada koma apa-apa presiden. Karena 4 tenang, kiri kanan muka belakang mahadang. Apa itu? Silakan datang ke rumah presiden kalau bisa tengah malam Pak. Jam 2 malam sedang. Tapi bawa ayam hirang, bawa ayam putih, bawa ternyata silaturahim itu dirasakan betul ya manfaatnya. Lapah memang dari segi fisiknya, maknanya bukan hanya makna ukhrawi dalam rangka membangun kehidupan ukhrawiyah yang baik, tapi juga makna duniawinya. Dicintai oleh masyarakat, disenangi oleh masyarakat. Bahkan kadang-kadang ada daerah seumuran Pak Gubernur kada suah pian aja nasuah ke sini. Coba tanya paman. Berapa ekong sudah bupati berganti kada suah Pak ke kampung kami, sidin aja ke sini. Nah, itu nyaman mah didengar kalau gitu nah. Daripada misalnya berapa tahun sini jadi bupati sudah 2 kali jar. Soalnya ke sini, jangan ke sini jar. Maitihin kada jar. Padahal maitih itu datang arahnya kan. Itulah makna silaturahim. Sehingga kalau dikatakan oleh Rasul, man arada ayub satalahu fi rizqihi wa yusalahu fi asarih falyasil rahimah. Siapa ingin rezekinya banyak, umurnya panjang, maknanya besar, manfaat hidupnya besar, falyasil rahimah, bangun silaturahim. Itu makna dari ucapan Rasul itu tidak sembarangan lah Pak itu. Kalau orang mau melakukan siapapun dia akan mendapatkan banyak teman, mendapatkan banyak dukungan, dia mendapatkan kecintaan dari masyarakat. Siapa saja, bukan hanya pejabat, kita juga macam itu. Tapi kalau kita eksklusif, apa bahasa Indonesia eksklusif apa ya? Bahasa jorongnya apa Pak Mamon? Hanya menyendiri aja, sorangan aja, saharat apapun kita, kada dihirani orang. Keluar pada kamar, merangut terus, dirawa orang, assalamualaikum.
Ya ndak ada lah. Nabi tidak nyuruh kita gitu. Sampai Rasul mengatakan la tadkhulul jannah, kalian nggak pernah masuk surga hatta tu'minu, kecuali kalian beriman. Ingat nih, siapapun orangnya, la tadkhulul jannah, kalian nggak pernah masuk surga hatta tu'minu, kecuali kalau kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak akan benar beriman kecuali kalian saling mencintai. Jadi syarat orang yang beriman yang benar saling mencintai antar sesama. Makanya kalau menimbulkan keresahan, kerusakan kepada orang lain, apalagi ngajak orang bukan bikin teror di sana sini, dijamin tidak akan masuk surga. Siapa yang jamin? Bukan saya, Rasulullah SAW. Di mana beliau berada, beliau datang orang tenang ribut. Begitu beliau datang, wah celaka sudah kita aja, perkelahian pulang, kita sidin pulang, dan datang jara. Ini tandanya orang yang tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau begitu orang ribut, beliau datang adem, nyaman, tenang, damai, insya Allah itu cirinya orang masuk dalam surga. Di surga itu kada dapat orang berkelahi. Kalau kada percaya coba takutnya arwah kai. Ada nggak di surga orang berkelahi? Coba lu nggak tahu apa Kapolres, ada Kapolisi di surga, nggak tahu apa ngulon. Perlu Kapolisi lagi di situ kan, anda ada orang yang berjahat di situ. Mungkin perlu jualah menjagai. Jadi hanya orang menciptakan kebersamaan, orang menciptakan kedamaian, kesejukan, itu calon-calon surga. Itu terlihat di dunia ini, di mana dia berada timbul ketenangan, ketentraman, kedamaian. Bahkan dia bisa mengislahkan orang yang sedang bersengketa. Wah, luar biasa Pak. Kita ini suruh hidup oleh Rasul, oleh Allah, saling rohama'u bainahum. Tadi ayat tadi bagus banget dibacakan. Mana karinya, mana hilang? Lagi sekali pang mendengar pang. Bagus. Tadi Pak Kiai juga nyampaikan ayat nih, nyampaikan ayat tentang bagaimana perilaku kita terhadap orang lain dalam kaitan dengan silaturahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Kalau Pak Kiai nyebut tadi kan udah hafal semua bapak-bapak kan? Paham maksudnya? Insya Allah paham lah. Karena itu tidak perlu dijelaskan. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Ini kuncinya Rasulullah sukses. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hei Muhammad, lintalahum, kau bersikap lemah lembut kepada siapapun. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Kalau engkau bersifat kasar, keras hati, lampat dumin haulik, orang-orang akan lari semua dari kamu. Sehebat apapun kamu, orang akan lari. Karena itu lintalahum, lembah lembutlah kepada orang lain. Karena di dalam surga kadada orang pangarasan. Jadi bila pangarasan itu, maaflah nama pangarasan, keras hati, ghalizal qalbi, lampat dumin haulik. Bahkan ada yang menarik Bapak, yang menarik nih, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maafkan mereka, maafkan orang bersalah, maafkan. Mau nggak kita memaafkan orang? Jangan malah didesak, kamu harus minta maaf. Bukan itu, kita yang disuruh memaafkan. Orang nyata salahnya, mencaci maki, mencerca, tapi kita malah memaafkan. Luar biasa itu biasa dapat simpati luar biasa. Nih paman nih, saya ingat dulu waktu kampanye-kampanyean, dicaci maki, dihujat, di macam-macam, beliau nggak pernah membantah. Sidin juga tapi jadinya. Kenapa? Karena Allah memberikan rahmat kepada orang yang bersifat hati. Coba cara berlawanan, muar orang bertahan. Kenapa? Kena ajar mau sinin jadi dikarasinya kita ajar. Nah ya itu.
Jadi bapak-bapak, kalau saya bahkan punya ya, ada sebuah, bukan prinsip sih, pendapat, bisa salah bisa betul. Kalau orang itu suka mencaci maki dan menyalahkan orang lain, kalau dia jadi pemimpin tidak pernah merasa dirinya salah. Kalau dia gagal, dia menyalahkan orang lain. Kenapa? Dia tidak pernah introspeksi. Tahu introspeksi? Mengoreksi dirinya. Ini ajaran dari Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada mereka. Nyata orang bersalah, mintakan ampun. Itu yang dilakukan Rasulullah. Masih ingat kan cerita tentang Nabi datang ke Taif? Karena orang Taif itu lebih lembut dibanding orang Mekah. Tanah Taif itu lebih subur, Makkah itu gersang. Harapan beliau datang ke sana, beliau mendapatkan sambutan yang baik. Ternyata sama saja. Dilempari batu, dicaci, dimaki, diusir. Sampai datang malaikat penjaga gunung. Hei Muhammad, perintahkan padaku untuk mengangkat gunung ini. Biarlah kau lempar kepada mereka supaya mereka mati semua. Kita kira-kira kayak apa tuh? Akur malaikatnya, hapuk lior. Sip, sudah. Tapi Nabi kan diberikan jiwa yang luar biasa. Wahai malaikat, jangan kau lakukan itu. Hari ini mereka tidak menerima kedatanganku. Siapa tahu anaknya nanti akan menerima seruanku. Anaknya tidak menerima seruanku. Siapa tahu cucunya nanti akan terima seruanku. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Mereka lakukan ini karena mereka tidak tahu. Ini akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Nabi merintahkan kita supaya membangun silaturahim, Nabi yang pertama dulu melakukan. Ada nggak orang berpikir kalau lewat di tengah jalan ada anak sedang bermain-main, oh ini anak kecil nggak perlu kita santuni? Kalau Nabi yang ditanya tidak. Suatu hari Nabi yamurru ala gilman yal'abun fasallama alaihim. Begitu lewat di tengah anak-anak yang sedang bermain, Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengucapkan salam kepada anak kecil yang sedang bermain. Kalau kita mau enggak? Gengsi kan? Masa yang tua mengucap salam, yang muda dong. Nah itu. Tapi yang diajarkan Nabi tidak. Siapapun, assalamualaikum. Nah, ada tadi ketinggalan sedikit sambungan hadis tadi. Sambungan hadis yang pertama, kita akan ingat pulang. Nyawa ini banyak ada ingatannya sudah. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Saya kembali tadi. Kalian tidak akan pernah masuk surga hatta tu'minu, kecuali kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman kecuali kalian saling mencintai. Ala adullukum ala sayin idza fa'altumu tahabbtum afsus salam bainakum. Hei sahabat, maukah kalian kutunjukkan satu perbuatan? Kalau engkau lakukan ini tahabbtum, tercipta cinta dan kasih sayang di antaramu. Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antaramu. Salam itu artinya kedamaian, salam itu artinya kesejahteraan, salam itu artinya keselamatan. Tebarkan keselamatan di tengah umat, tebarkan kesejahteraan di tengah umat, tebarkan kedamaian dimanapun kita berada. Yang ada adalah damai, bukan permusuhan. Kalau ini yang kita lakukan, tahabbtum, akan tercipta cinta dan kasih sayang dan surga menantikan kita. Wah, luar biasa Pak Nabi Muhammad. Makanya beliau mengatakan ar-rahimun yarhamhumur rahman irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Ar-rahimun, orang yang saling mengasihi antar sesama, yarhamhumur rahman, akan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Kasih sayangi orang di bumi, pasti penghuni langit akan sayang dan cinta padamu. Jadi bapak-bapak, kalau mau dicintai para malaikat, kuncinya satu, irhamu man fil ar, sayangilah antar sesama manusia. Siapapun dia, termasuk yang non muslim. Maaf dah, jangan muslim saja, non muslim pun hormati. Bapak masih ingat cerita tentang Ali bin Abi Thalib yang mau pergi sholat subuh. Beliau buru-buru karena sudah terlambat, mau pergi ke masjid ingin sholat subuh bersama Rasulullah. Apa yang terjadi?
Bapak hafal nih ceritanya. Di tengah jalan ada orang tua berjalan tertatih-tatih, padahal beliau buru-buru supaya bisa ikut salat berjamaah. Beliau tidak melewati demi menghormati orang tua. Akhirnya beliau memperlambat jalannya. Orang itu menuju arah masjid. Ternyata sampai depan masjid terus nggak masuk masjid. Wah, kata Ali bin Abi Thalib, saya ngikuti orang nggak ke masjid. Ternyata belakangan baru tahu dia orang Kristen, orang Nasrani. Gitu, masuk dalam masjid, beliau sempat ikut rukuk ya. Kan syarat orang untuk dapat rakaat itu sempat ikut rukuk. Allah, Nabi rupanya memperlambat rukuknya. Akhirnya beliau sempat dapat jamaah. Selesai ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lambat sekali rukuknya tadi? Nunggu Ali ya? Bukan, kata Nabi. Mana tahu Nabi Ali di belakang. Kenapa? Waktu aku mau bangun, malaikat Jibril datang, diletakkannya sayapnya Jibril di atas pundakku, aku nggak bisa bangun, kata Nabi. Ini karamahnya Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai Nabi mau bangun setelah baca subhanallah azim wa bihamdihi subhanallah azim, diam. Mau bangun tidak bisa, ditahan oleh Jibril. Tapi itu kata Rasul bukan yang aneh. Yang aneh lagi adalah matahari ditahan oleh malaikat Mikail, nggak terbit. Karena Ali menghormati orang tua, walaupun orang tua adalah seorang non muslim. Jadi gitu. Wah, luar biasa Pak ya, ajaran agama kita itu. Andai kata ini kita lakukan, indah sekali hidup ini. Kasarnya kada berduit kan nyaman aja, apalagi banyak berduit. Karena hati kita senang. Ada orang kaya dengan luar biasa kekayaannya, tapi sekampungan orang benci. Ya parasnya kira-kira tetap tidak nyaman. Tapi kalau orang semua senang, sugih pulang, itu orang Banjar. Orang Banjar itu kada mau dicari milih Pak. Pilihlah. Sugih hati pusang, miskin hati senang, pilih mana? Nang Banjar, orang Banjar aja, orang Banjar. Nang kada Banjar kada usah menjawab. Kaya raya hati pusang terus, miskin papa hati senang, pilih mana sampean? Orang Banjar mesti milih kaya hati senang. Nah itu orang Banjar itu. Makanya dalam bahasa Arab orang Banjar itu dikenal dengan istilah kulluhu. Kulluhu, tahu kulluhu? Tahu kulluhu? Apa artinya kulluh? Kulluh. Samunyaan anak diambil tuh kulluh ngarnya. Itu bahasa Banjar tuh kulluh. Agama kita ngajarkan itu Pak. Sekali kita bangun setelah kita puasa 30 hari di bulan Ramadan, bangun rasa cinta kasih sayang. Marilah hidup dengan rahmah, hidup dengan cinta kasih sayang, berlaku berbuat dengan cinta dan kasih sayang. Karena itu yang diajarkan oleh agama. Jangan sakiti orang sekecil apapun, maafkan orang, jangan sakiti kita. Luar biasa kan. Belum Pak semalam lah. Ulun senang biasanya membuka YouTube lah, YouTube tentang mu'alaf tuh nah. Ada adik Perdana Menteri Inggris namanya Lauren Bolt. Pakai jilbab, adik Perdana Menteri Inggris pakai jilbab. Ternyata dia mu'alafah, kalau perempuan mu'alafah namanya, mu'alaf. Dia bercerita dalam sebuah pidato kenapa dia menjadi orang muslimah. Ketika itu dia berangkat bersama rombongan ke Gaza, Palestina. Dia membawa bantuan, terutama obat-obatan. Anggota masyarakat di Palestina yang kebetulan ditindas oleh Israel. Ketika kami datang, katanya kami menggunakan kapal laut. Di pinggir pantai berjejer sudah orang nunggu kami, dan semua ramah-ramah, tidak ada satupun yang memperlihatkan muka yang bengis dan kejam. Kami disambut dengan senyum simpul, dengan teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian malam hari katanya saya berjalan, kebetulan bulan Ramadan Pak, bukan malam hari, sore hari saya berjalan, saya lihat ada rumah gubuk orang yang sangat miskin. Ada satu keluarga, saya datangi, saya tawarin makan. Maaf, kami puasa. Bagaimana Anda berpuasa? Anda orang miskin, sudah penuh dengan penderitaan.
Bagaimana Anda tidak makan, tidak minum, padahal tanpa puasa pun engkau tetap tidak bisa makan karena engkau miskin? Kami, katanya, jawabannya ini Pak yang menyentuh hati dia. Kami diperintahkan Allah berpuasa bukan untuk merasakan kemiskinan kami, tapi untuk merasakan penderitaan orang lain. Tergugah Pak. Kami puasa, lapar, haus, bukan merasakan diri kami, tapi ingin merasakan penderitaan orang lain, tidak berpunya lebih dari kami. Begitu dia mendengar, kalau itu ajar agamamu, aku mau ikut. Jadi artinya puasa pun mengajarkan peduli kepada orang lain, sampai orang jadi mu'alafah. Kalau kita kira-kira kayak apa? Lapar seharian mikir akan buka terus. Kalau kadang-kadang belum puasanya hanya bersaur sudah pembukaan yang dipikirkan. Jadi maknanya nggak dapat. Nah sekarang kita balik. Mari kita bangun kehidupan yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cobalah sekarang dengan cinta dan kasih sayang. Kita sudah bisa menang, kata Pak Kiai tadi, 30 hari menahan nafsu. Jangan sampai nafsunya dikobarkan lagi. Saya tidak tahu bapak-bapak termasuk kategori nafsu mana. Kalau Imam Ghazali itu baginya 3, tapi ada bagi 4 nafsu itu. Yang pertama namanya nafsul mutmainnah. Itu nafsu yang tentram, yang tenang, yang damai, yang ridha kepada apapun takdir Allah dan Allah ridha padanya. Radiyatan mardiyah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kalau bapak dapat ini, apapun yang terjadi nggak ada masalah Pak. Kita disingkirkan orang, dikecilkan orang, dikucilkan orang, kita ada Allah, kita tersenyum, nggak ada bedanya, karena kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, terserah Allah perlakukan. Jiwanya tenang. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Kehilangan, bukan lagi innalillah, malah alhamdulillah. Falakal hamdu alama qadait. Bapak pakai kunut nggak subuh? Mana yang pakai kunut subuh? Oh tidak ada, maaf lah, nggak ada kunut. Kalau yang pakai kunut kan bikin pernyataan tuh. Falakal hamdu alama qadait, segala puji bagimu ya Allah, apapun yang kau takdirkan pada diriku. Itu pernyataan kita yang berkunut. Nggak ada berkunut, udah tahu bang. Benar nggak kira-kira? Bagaimana kalau suatu saat kita disingkirkan orang, suatu saat kita dapat musibah, suatu saat kita dapat penderitaan, bisa nggak alhamdulillah kau berikan ini padaku ya Allah? Kalau orang tasawuf itu malah lebih tinggi baiklah, lebih berat diberi nikmat ketimbang dicoba. Itu orang tasawuf tuh. Coba tanya kiai-kiai, mana lebih berat godaannya untuk diri kita ini, diberikan musibah atau diberi nikmat? Orang yang diberikan musibah banyak ingat pada Allah, orang yang diberikan nikmat banyak lupa pada Allah. Jadi lebih berat nikmat. Nah, orang yang mutmainnah, nikmat atau musibah satu. Falakal hamdu alama qadait. Mudahan kita di sinilah semua nafsu nih. Karena ini Pak yang bikin dunia hancur berantakan tuh, karena hawa nafsu yang tak terkendali ini. Yang kedua, nafsul lawamah. Lawamah yang Pak 50-50 nih. Di satu pihak mau ngabdi, di pihak lain tetap berbuat maksiat, tapi dia ingat pada Tuhan. Tobat dia, istighfar dia, kembali pada Tuhan. Itu lawamah namanya. Tapi nanti ada peluang umpat pulang. Ima ampih pulang, ini ibarat ayam tuh, ayam apa? Ayam apa kan itu? Nambah bulik-bulik tuh apa tuh? Ulangan. Ini lawamah nih. Kalau kita macam itu, rasa hatinya sadar benar. Ketika ketemu Pak Kiai Mukri Yunus, ketika ketemu pesantren Nurul Hijrah, senangnya bukan main. Ingin semangat kita untuk ibadat lebih tinggi. Aku ingin dekat dengan para ulama dan dengan Allah. Karena tatamu komunitas lain hilang, Pak berubah pulang. Jadi timbul tinggalan, itu namanya nafsul lawamah. Cuma untungnya masih bulik. Nah itu untungnya lawamah itu, makanya lawamah itu artinya kembali, dia kembali. Ada yang mengatakan lawamah itu artinya mempersalahkan diri sendiri karena melakukan kelalaian, atau dipersalahkan oleh Allah karena melakukan kelalaian. Makanya di istilah itu lawamah al-mulawamah. Lawamah al-mulawamah, al-lawamah gairu mulawamah. Yang tidak usah dijelaskan itu, kira-kira pian tahu sudah itu. Yang ketiga ini yang paling fatal Pak, nafsul ammarah.
Nafsul amarah ini nggak pernah dengar yang benar, nggak pernah mau terima yang benar, maunya dia sendiri aja. Pokoknya satu ya satu, A ya A, nggak bisa yang lain. Yang benar cuma dia, yang lain salah semua. Wah ini kacau apa kalau sudah macam ini nih. Ini apa istilah orang Banjar, karas bener lah. Nafsul amarah. Nah kalau sudah orang dihinggapi paham nafsul amarah, maka jadi apapun dia yang ada adalah kehancuran, termasuk kehancuran dirinya sendiri. Karena itu maka diajarkan puasa sebulan supaya melatih diri. Nafsu jangan dihilangkan bapak-bapak, jangan pernah berpikir nafsu bebas dari diri kita. Saya ingin supaya nafsu hilang sama sekali, jangan. Itu orang-orang makan tinggi aja itu. Fana anin nafas itu lain lagi kajiannya. Yang kita jangan, kenapa? Kita ada tugas membangun banua, tugas membangun daerah, membangun bumi sebagai khalifatullah fil ard, maka nafsu diperlukan. Tapi nafsu itu dikendalikan, bukan nafsu yang mengendalikan. Itu kuncinya itu. Nah sekarang kita sudah kendalikan. Marah sama orang lain, ada perintah Allah, fa'fu anhum, maafkan dia. Bisa nggak kita memaafkan? Rasa dizalimi nih, rasa dizalimi. Saya sudah berbuat banyak macam-macam, masyarakat kok seperti ini kepada saya. Jangan salahkan masyarakatnya, laporkan pada Allah, ya Allah terimalah apa yang kau lakukan walaupun masyarakat menolak keberadaanku. Itulah yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi nggak ada permusuhan jadinya. Dengan orang lain nggak ada permusuhan. Bahkan kalau istilah Nabi dalam dunia politik itu ada yang disebut pengampunan massal. Bapak ingat nggak? Ketika Nabi di Mekah gimana? Dicaci, dimaki, dilempari dengan batu, bahkan mau dibunuh. Akhirnya beliau hijrah ke kota Madinah. Keluarga-keluarga beliau bahkan diboikot sampai 3 tahun. Bani Hasyim itu di embargo, sekarang ini namanya, diboikot. Susah cari makanan, susah cari minuman, susah bergaul, diboikot oleh masyarakat. Kira-kira kalau kita kayak apa nih? Kalau kita sukses, apa digilas habis itu orang. Ketika tahun ke-8 Hijriah Nabi datang ke kota Mekah dengan 10.000 tentara, beliau tidak mendapat perlawanan dari orang Mekah yang dulu pernah mencaci maki, menghujat dan menyakiti beliau, pada bersembunyi semua, tidak ada yang berani karena Nabi dengan angkatan perang yang sangat besar. Bayangan mereka akan terjadi pertumpahan darah yang luar biasa, balas dendam Nabi pun akan terjadi. Orang-orang Mekah akan dibantai oleh Rasulullah karena jahatnya kepada beliau. Ternyata tidak terbukti. Beliau naik ke atas bukit dan berseru, wahai saudara-saudaraku, siapa yang masuk dalam Masjidil Haram aman, siapa yang tinggal di rumah Abu Sufyan aman, siapa yang tinggal di rumahnya aman. Hari ini adalah hari kedamaian, tidak ada balas dendam, tidak ada dendam politik di antara kami. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar idza jaa nasrullahi wal fath. Apa sambungannya? Wa natanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau sudah sampai waktunya pertolongan Tuhan datang dan kemenangan tiba, wa ra'aitan nas, kau lihat manusia itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk agama Islam secara berbondong-bondong. Kenapa mereka masuk? Hidayah Allah pasti, tapi karena sikap Rasul yang penuh dengan kelemah lembutan. Waduh indahnya kalau kita ya ramah. Agama ini kata Nabi, agama yang aku diutus dengan agama yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Maka bangunan cinta kasih sayang itu kita lakukan dengan silaturahim. Jadi tidak cukup hanya dengan salaman itu bagus sudah. Pahaya banyak, maaflah lahir batin, esok mengarang putus dan pulang. Nah itu kan bukan itu. Sekarang buktikan setelah kita hari ini berhalal bihalal, yang ada besok adalah kehidupan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ciptakan lingkungan yang baik, kita bangun Banua bersama-sama. Di sini ada Pak Gubernur, ada Pak Bupati. Insya Allah Kalimantan Selatan bukan hanya terkenal sebagai agamis, tapi jadi contoh dan teladan kehidupan Islam yang sesungguhnya ada di Kalimantan Selatan. Babus salam, nurus salam. Wah, cahayanya memancar kemana-mana itu.
Ulun hari ini tadi takajud juga Pak Kiai ini tiba-tiba memberi gelar hanyar lawan paman Raja apa tadi? Raja Pantun. Kayak apa paman kira-kira? Namun pian akur kita resmikan aja nah betasmiah. Hah? Terhitung sejak hari ini tanggal 29 bulan April tahun 2023 bertepatan dengan tanggal berapa? 8 ya Syawal tahun 1444 Hijriah. Secara resmi Paman Birin kita nobarkan sebagai Raja Pantun Kalimantan Selatan. Maaf Paman bergaya. Paman kan bisa bergaya digaya ke depan. Tapi yang menjadi nih Pak di mana-mana kita jadi itu resmi sudah. Coba mesti nggak ada setuju kan jadi panggana. Terserah Pak Jakli panggilan nama atur kayak apa yang lanjutnya kena. Soalnya yang biasanya yang menindaklanjuti perda itu kan Satpol PP. Nah, yang menindaklanjuti gelar ini juga Satpol PP. Nah, kita tugaskan Satpol PP. Bapak minta maaf ya, mohon maaf ini. Saya bangga masuk ke pesantren. Berapa Pak Kiai ulun ke sini? 3 tahun lah. 3 tahun lah karena Covid-19 biasa saben tahun malah diistilahkan pakai mukri pengajian tahunan. Dan yang menarik Pak Bupatinya ada terus Pak. Ulun di mana aja pada hari ini dapat undangan ceramah Pak Bupatinya ada terus. Mulai lagi belum bupati sampai jadi bupati ada terus. Pantas saja jadi banyak banget bisa pahala segera ke surga sudah. Terima kasih lah. Alhamdulillah kita punya pemimpin yang baik-baik. Paman juga gitu. Selalu peduli kepada ulama dan saya dengar tadi Paman Birin, Pak Gubernur juga bantu bikin apa nih? Apa pakai ini? Hah? Pagar. Dulu ulun kesini Pak yang terakhir ada pagar belum? Ini pagarnya luar biasa nih. Allahu Akbar. Ini amal jariah sedin yang luar biasa. Kita doakanlah semoga gubernur kita dan juga bupati mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau diberikan oleh Allah kelapangan, ketentraman dan kedamaian secara batin dan juga diselamatkan dari dunia hingga akhirat. Kita berharap beliau sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat nanti. Di dunia beliau sukses membangun Banua, di akhirat beliau sukses berada di dalam surga bersama Rasulullah SAW. Dan juga kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tidak hanya mengumpulkan kita hari ini dalam acara halal bihalal Pondok Pesantren Nurul Hijrah, tapi juga mengumpulkan kita semua bersama Rasulullah di dalam surga nanti. Amin Allahumma amin. Ala hadirin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa safiyana wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrujna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftahna ababal ilmi wa zaina bil akhlaqil hasanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang ulun hormati, demikian rangkaian acara halal bihalal di keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jorong. Kami pemandu acara pada hari ini mengaturkan terima kasih, mohon ridho bila ada kurangan.
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para tamu undangan dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah kami siapkan. Untuk ibu-ibu berada di izin Pak, berada di paling kiri. Kemudian untuk bapak-bapak terbagi menjadi dua, silakan yang di luar samping dan yang di dalam. Mohon terima kasih, mohon Pak. Mohon Pak, silakan Bapak. Pak Kapolres, Pak Dani, Pak. Beratan Pak, Pak Camat.